Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyina wa rahmatillahi lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak yang tak terhitung nilainya, mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, kepada sang pengobat kalbu dikala rindu, kepada sang penenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rida Fikri dengan NIM 105271106619. Alhamdulillah, sekarang saya sudah duduk di bangku kuliah semester 7 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah kultum yang bertemakan wira usaha muslim. Saudaraku sekalian, mungkin kita seringkali bertanya ketika kita ingin berwirausaha, ketika kita ingin membeli rumah, ketika kita ingin membeli kendaraan, ataupun ketika kita ingin membeli sesuatu. Dari manakah kita akan mendapatkan uang? Dari manakah kita akan mendapatkan uang sebanyak itu kalau bukan dari bank? Pesimis, seakan-akan hanya bank yang memiliki uang. Percayalah dan yakinlah, saudaraku sekalian, pintu rezeki Allah tidak pernah tertutup. Kapanpun pintu rezeki Allah akan selalu terbuka. Para pakar mengatakan bahwa kewirausahaan adalah sebuah pola pikir, bukan uang, bukan pula keturunan. Namun, kewirausahaan adalah bagaimana cara kita memandang sebuah peluang. Dikisahkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutannya untuk berhijrah di jalan Allah, maka beliau tinggalkan seluruh harta kekayaannya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, demi menyelamatkan imannya dan demi hidup berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa berbekalkan apapun, saudaraku, kecuali baju yang melekat di tubuhnya. Namun ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, mempersatukan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang yang kaya raya di kota Madinah pada saat itu. Sa'ad bin Rabi pun mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki istri 2. Jika kau menginginkannya, maka akan kuceraikan salah satunya, dan jika selesai masa iddahnya, maka kau boleh menikahinya. Aku juga memiliki harta, jika kau mau, maka akan kubagi 2. Namun apa jawabannya Abdurrahman bin Auf pada saat itu, saudaraku sekalian? Jawabannya sangatlah luar biasa. Abdurrahman menolaknya dengan hormat dan mendoakan Sa'ad bin Rabi, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, dan memberkahi hartamu. Satu saja permintaanku, dullani ala suq, tunjukkanlah saya di mana pasar. Pada saat itu juga Sa'ad bin Rabi langsung menunjukkan di mana letak pasar. Ketika Abdurrahman bin Auf sudah mengetahui di mana letak pasar, maka naluri Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pengusaha pun berkobar. Dengan kejeliannya melihat sebuah peluang, dengan kepandaiannya membangun relasi dan berkomunikasi, Abdurrahman bin Auf yang datang ke pasar dengan tangan kosong, pulang sore sudah membawa keuntungan berupa setakar bubuk susu dan setakar gandum. Sehingga tidaklah hari demi hari berlalu setelah kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah, kecuali beliau memperoleh keuntungan dan berhasil membeli emas sebesar biji kurma, dan dengan emas itu beliau menikahi seorang gadis di kota Madinah. Dan mereka pun
merajut kembali suksesnya yang pernah ditinggalkan di kota Makkah. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, saudaraku sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk menjadi seorang pengusaha, kita tidak harus memiliki uang, kita tidak harus memiliki keturunan. Namun yang harus kita gunakan adalah pola pikir, adalah bagaimana cara kita memandang sebuah peluang yang ada. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi pun menganjurkan kita untuk berbisnis. Bisnis di sini diartikan secara umum bisa berupa usaha, bisa berupa dagang, jual beli barang ataupun jasa. Salah satu ayat Al-Quran yang sangat akrab di telinga kita, yang sangat familiar adalah Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ketika sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Karunia Allah di sini adalah rezeki. Allah menamakannya dengan fadlullah. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, seorang mudarris tafsir di Universitas Islam Madinah, menafsirkan fantashiru fil ardi, dan bertebaranlah kalian di muka bumi untuk berjual beli dan berurusan dengan apa yang kalian butuhkan untuk penghidupan kalian. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, yakni rezeki Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang merupakan keuntungan dalam muamalat ataupun pekerjaan lainnya. Nah, untuk saudaraku yang mungkin ingin memulai berwirausaha, ada salah satu ide usaha yang cocok untuk era sekarang ini, untuk era digital seperti ini, adalah usaha desain grafis. Nah, usaha desain grafis ini adalah usaha yang tidak ada matinya insya Allah, dan akan terus bersinar di masa depan. Sangat disayangkan sekali saudaraku sekalian ketika kita memiliki sebuah keahlian namun kita tidak menggunakan peluang tersebut. Semoga apapun yang kita cita-citakan di masa depan, semua itu tujuan akhirnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.